Halo, shalom sahabat muda yang dikasihi dalam nama Tuhan. Setelah 1 minggu yang lalu kita membahas tentang pergaulan, tentang hubungan kita. Nah, saat minggu ini saya mengajak kepada kita membahas tentang pergaulan yang lebih spesifik lagi, yaitu pergaulan antara lawan jenis. Wah, seru ini pasti ya teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kita akan membahas berbicara mengenai pacaran. Banyak orang-orang muda yang terjebak dengan yang namanya pacaran. Banyak orang-orang muda yang banyak membahas tentang perasaan hati, cinta, love. Ya, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, namun sayang sekali gereja sangat sedikit yang mengajarkan tentang pacaran. Bahkan di dalam sebuah keluarga sepertinya sangat jarang dibahas tentang yang namanya pacaran. Dan yang menjadi masalahnya, selain orang tua tidak mau mengajarkan tentang pacaran kepada anak-anaknya, anak-anaknya pun sayangnya juga merasa itu menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan. Ketika dia mulai jatuh hati, ketika dia mulai jatuh cinta, mereka tidak mau berbicara kepada orang tuanya, tidak mau jujur kepada orang tuanya. Padahal secara mental mungkin, secara usia bahkan mereka belum cukup untuk membangun hubungan atau yang disebut dengan namanya pacaran. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, saat ini berbicara mengenai pacaran, yang pertama saya mengajak kepada kita semuanya, apa sih arti pacaran itu? Nah, arti pacaran pada umumnya diartikan yaitu bahwa proses perkenalan antara dua insan manusia, antara laki-laki dengan perempuan, yang biasanya itu adalah dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan yang namanya pernikahan. Nah, teman-teman, lihat ada kata di sana dalam tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan yang namanya pernikahan. Nah, dari arti pacaran itu sendiri, kalau kita bicara atau kita artikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, yaitu pacaran adalah sebuah hubungan, adalah sebuah jembatan untuk menuju kepada sebuah pernikahan. Namun apa yang terjadi realitanya pada saat ini? Pacaran itu bukan seperti apa teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, tidak lagi dijadikan sebagai sebuah momentum untuk orang berbicara mengenai akan membangun sebuah keluarga. Pada saat ini orang cenderung menggunakan pacaran itu menjadi sebuah gengsi. Wah, kalau sudah SMP, udah puber, belum pacaran itu rasanya bagaimana gitu, kayak nggak laku. Kalau udah SMA, kalau nggak pacaran itu rasanya bagaimana gitu. Bahkan zaman saya dulu kalau SMA itu suka tanya-tanya, perbincangan itu suka seperti ini. Udah berapa mantanmu? Ada yang berkata mantannya udah belasan. Wah, baru SMA mantannya udah belasan. Padahal kalau kita mau mengerti arti pacaran, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, itu adalah hubungan untuk membangun sebuah keluarga. Artinya kalau dia sudah pacaran 15-an kali atau belasan kali, artinya dia sudah gagal berencana membangun keluarga sebanyak 15 kali. Lucu gitu ya. Ya, itu kenapa bisa terjadi? Karena tidak mengertinya orang-orang muda tentang makna pacaran, sehingga dia pikir pacaran itu berbicara sebuah status supaya bisa mengubah di media sosialnya, supaya bisa ketika pulang sekolah pulang bareng, supaya ketika berangkat sekolah ada yang jemput, mau kemana-mana ada yang nganter, sehingga dijadikan seperti sopir pribadi gitu mungkin ya, yang cowok gitu. Atau karena mungkin cowok itu tajir gitu ya, sehingga ya mungkin mubazir kalau nggak dipakai kan seperti itu, atau mubazir kalau nggak ada yang deket sama dia, sehingga dimanfaatkan hanya karena keuangan finansialnya. Atau teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, seorang cowok yang ngejar-ngejar seorang wanita bukan karena bertujuan untuk membangun sebuah keluarga, tetapi karena mungkin melihat kecantikan seorang wanita itu, kemolekannya, sehingga ia jatuh hati, tapi bukan berpikiran untuk membangun rumah tangga. Nah, kalian yang mendengarkan saat ini, saya mau berkata kepada kita semuanya, jangan takut kalau sampai saat ini kalian belum pacaran. Tidak apa-apa teman-teman. Ya, kalaupun kalian belum pacaran saat ini dan belum berani mengambil keputusan untuk pacaran, tidak masalah. Karena kalian ngerti dulu, arti pacaran adalah perhubungan antara lawan jenis yang dipakai untuk beranjak kepada rumah tangga. Artinya apa? Selama kita belum berpikir, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, sebelum kita berpikir untuk membangun rumah tangga, kita itu sebenarnya nggak perlu memikirkan yang namanya sebuah pacaran. Kita tuh nggak perlu memikirkan yang namanya sebuah gelar atau status berpacaran, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan. Jadi
Kalau ada orang yang suka bertanya, kapan sih waktu yang tepat untuk berpacaran? Jadi waktu yang tepat untuk berpacaran bukan ketika kita puber, bukan ketika kita sudah mulai jatuh cinta, bukan ketika kita sudah mulai ada yang nembak kita mungkin, atau sudah ada yang naksir kita seperti itu teman-teman, atau bukan ketika kita sudah mulai beranjak SMA, tapi ketika kita sudah siap membangun rumah tangga, ketika kalian sudah mulai memikirkan untuk membangun keluarga. Selama belum, teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, jangan pernah terintimidasi dengan kata jomblo ya. Pada saat ini ketika dengar kata jomblo itu sepertinya hal yang mengenaskan. Ada istilah sampai orang membuat istilah Jonas. Apa itu Jonas? Jomblo ngenes, ya seperti itu. Sehingga ketika dengar jomblo ngenes, kepayah seperti ya, rasanya itu memalukan atau menjadi seperti sebuah aib tersendiri teman-teman. Sehingga tidak bisa membuat SW, membuat story IG tentang dengan dia dengan pasangannya, melihat orang lain foto berdua, melihat orang lain makan berdua, melihat orang lain pergi jalan-jalan berdua, mulai merasa miris. Karena apa? Karena berpikir bahwa jomblo adalah sebuah status yang mengenaskan. Nah, kita perlu tahu teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, sebagai orang-orang muda jangan takut dengan status single kalian. Karena apa? Ketika kalian takut dengan status single kalian, ketika kalian takut diledekin karena status kesinggelan kalian teman-teman, akhirnya itulah yang membuat orang-orang muda ini gagal fokus berbicara mengenai pacaran. Nah, karena tidak ada sebuah kesiapan mental inilah banyak orang-orang muda yang gagal fokus dengan yang namanya pacaran. Mereka berpikir berpacaran adalah tempat untuk memadukan cinta. Nah, ini sangat berbahaya karena cinta, perasaan cinta yang terjadi karena kita melihat paras, karena kita melihat penampilan fisik, itu akan cenderung membangkitkan hawa nafsu. Ingat, karena cinta yang kita muncul akibat kita melihat kemolekan fisik atau kemenarikan fisik, itu cenderung membawa kita kepada hawa nafsu. Sehingga tidak heran ketika orang-orang muda mulai berpacaran teman-teman, akhirnya mereka mulai melakukan hubungan-hubungan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti arti berpacaran itu. Nah, saya mengajak kepada kita semuanya, kalian mulai mengerti tentang makna hubungan lawan jenis ini tadi ya. Pacaran adalah teman-teman hubungan di mana, saya akan ulang-ulang, pacaran adalah hubungan di mana itu adalah sebuah hubungan yang dipakai untuk mempersiapkan teman-teman dikasih dalam nama Tuhan membangun sebuah rumah tangga. Nah, jadi kapan idealnya pacaran? Nah, ini saya pernah membaca atau searching di internet, ada yang membuat sebuah catatan tulisan seperti ini. Bagusnya berpacaran itu dilakukan selama M-3. M-3 itu artinya apa? Married 3 tahun, sebelum married 3 tahun. Married sebelum 3 tahun. Artinya kita kan punya rencana nih, kita punya planning. Kapan kita mau teman-teman dikasih dalam nama Tuhan menikah? Usia berapa kalian mau menikah? Kalau M-3 itu berarti kalau kalian pengen menikah usia 25, berarti kalian mulai berpacaran 25 kurang 3 umur 22. Kalau kalian pengen menikah di umur 27, 27 kurang 3 berarti 24. Nah, kedewasaan itulah sehingga teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, ketika kita mulai berpikir berpacaran itu bertujuan untuk membangun rumah tangga, disitulah kalian akan benar-benar berpikir dewasa di dalam pacaran. Kan sangat lucu, anak SD, anak SMP pacaran, kemudian ngomong, kamu ini loh dewasa dikit dong. Dewasa? Beli jajan aja masih, uang jajan aja masih minta sama orang tuanya. Boro-boro sok belagu lagi kan, ngajak traktir makan bakso, makan apa, tapi sampai di rumah ngamuk-ngamuk minta uang sama bapak mamanya. Karena apa? Karena dia hanya jaga gengsi. Ada di antara kalian yang pacaran karena jaga gengsi? Bertobat. Ya, bertobat. Karena apa? Salah pemahaman itu membuat kita salah dalam menjalani hubungan. Salah pengertian tentang pacaran itu membuat kita salah mengerti tentang yang namanya hubungan tersebut. Ya, tadi saya berkata banyak orang-orang muda yang akhirnya jatuh ke dalam dosa seksual karena mereka berasa pacaran itu adalah tempat memadu cinta. Pacaran adalah tempat, wah karena aku cinta sama dia, karena aku sayang sama dia, kami harus berpacaran. Kemudian mulai berpikir ya karena pacaran itu berbicara mengenai asmara, kemudian mereka mulai bergelora di dalam asmara, jatuhlah mereka ke dalam dosa. Teman-teman dikasih dalam nama Tuhan, selalu garis bawahi
Pacaran itu adalah sebuah persiapan membangun sebuah keluarga. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, Alkitab tidak pernah mencatat dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada yang berkata tentang pacaran. Tidak ada. Hubungan, tunangan itu memang ada ya ketika Yusuf bertunangan dengan Maria seperti itu. Itu juga merupakan sebuah hubungan persiapan menjalin sebuah pernikahan. Nah, artinya saat ini teman-teman, bagi kalian yang mendengarkan saat ini, ketika kalian mulai memikirkan tentang sebuah pacaran, tanya dalam dirimu, apakah kamu sudah siap untuk menikah? Apakah kalian memang sudah memikirkan untuk membangun sebuah rumah tangga? Pikirkan apakah kalian memang sudah mulai memikirkan untuk membangun hubungan dengan orang lain? Pikirkan apakah kalian memang sudah mulai siap membangun jenjang hubungan yang lebih tinggi lagi? Kalau belum, hati-hati. Itu membuat kamu jatuh. Banyak kerugian-kerugian yang terjadi teman-teman ketika kita gagal membangun hubungan di dalam yang namanya berpacaran ini. Banyak kerugian-kerugian. Yang pertama, pendidikanmu bisa terbengkalai hanya gara-gara pacaran. Ini lagi semangat-semangatnya kamu pacaran, lagi bergelora-geloranya, lagi berbunga-bunganya kamu pacaran. Kemudian waktu kamu mau ujian masih dalam keadaan berbunga-bunga, diputusin. Galaulah kamu, sedihlah kamu, kecewalah kamu sehingga nilaimu bisa hancur. Nah teman-teman, kalau masih hanya sebatas itu masih it's okay. Yang menjadi konyolnya lagi ketika kamu sudah pacaran, kamu melakukan hal-hal yang melebihi norma-norma yang ada, melebihi norma-norma sosial yang ada, kalian sudah melanggar kekudusan, kan kerugianmu berlipat kali ganda. Dan gagalnya dalam membangun hubungan ini teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, apalagi ketika kita sudah mulai jatuh di dalamnya, itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang rendah diri. Bukan hanya kamu ditolak oleh orang lain, maybe teman-teman dikasih dalam nama Tuhan karena kamu sudah hancur di dalam pacaran, orang lain akan menolak kamu. Dan yang lebih parah lagi sampai kalau kamu sudah menolak dirimu sendiri, aku nggak layak, aku nggak berkenan. Nah teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, jangan sampai banyak orang-orang yang jatuh hanya karena dia tidak mengerti apa itu pacaran. Banyak orang-orang yang gagal dalam membangun hubungan hanya karena dia menjaga gengsi. Ayo teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, janganlah kamu membangun hubungan yang hanya sebatas untuk menjaga gengsi. Karena pacaran itu bukan gengsi teman-teman. Karena pacaran itu bukan mainan. Karena pacaran itu bukan pertemanan. Karena pacaran bukan hubungan pasaran yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Oleh karena itu, miliki konsep yang benar arti pacaran, maka kamu akan mengerti dan kamu akan membangun hubungan pacaran itu dengan cara yang benar, dengan prinsip yang dewasa. Karena apa? Karena kita memiliki pemahaman yang benar. Nah itu pemaparan saya mengenai apa itu pacaran teman-teman. Biarlah kita menjadi generasi muda yang tidak jatuh di dalam dunia hubungan lawan jenis ini, karena itu bisa berakibat fatal buat kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.